Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang pengalaman gagal bayar di pinjaman online, yaitu kredit pintar. Buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi kredit pintar, mungkin teman-teman sudah telat ya, ataupun gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Pengen tahu ya resiko apa yang kalian akan terima misalkan kalian gagal bayar di aplikasi kredit pintar. Oke, di sini saya mempunyai aplikasi kredit pintar yang masih belum dibayar atau gagal bayar teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran tentang resiko apa yang kalian akan terima misalkan kalian tidak bayar ataupun tidak mampu bayar ya, atau telat ya. Kemudian kalau nggak dibayar sama sekali seperti apa risikonya. Jadi simak terus video ini sampai selesai teman-teman ya, agar kalian tidak gagal paham seperti itu teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita ke pembahasannya teman-teman ya. Oke, nah di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi kredit pintar teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih belum paham ya, atau masih belum tahu, untuk aplikasi kredit pintar ini aplikasi pinjaman online legal teman-teman ya. Jadi bukan ilegal, jadi legal aplikasi kredit pintar ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kalian sudah telat ya, atau ketakutan dan panik takut didatengin DC, di sini saya akan berbagi sesuai pengalaman saja ya, agar teman-teman yang saat ini mengalami kasus yang sama tidak terlalu panik dan takut seperti itu ya. Oke, nah di sini jumlah tagihan untuk kredit pintar ini sekitar 6.059.000 sekian. Jadi untuk aplikasi kredit pintar ini 6 juta teman-teman ya, total keseluruhan 6 juta ya. Jadi ini sudah plus bunga atau denda seperti itu. Nah, di sini ada dua cicilan. Cicilan yang pertama itu keterlambatan 300. Oke, kita cek dulu ya. 363 hari ya. Jadi 363 hari itu sekitar 6, 7, 8 bulan berjalan teman-teman ya. Jadi sudah 8 bulan berjalan, kurang lebih seperti itu ya. Oh, sorry teman-teman ya, 363 hari bukan 8 bulan teman-teman ya. Jadi sekitar 10, 11, sudah 1 tahun teman-teman ya. Jadi sudah 1 tahun ini, karena saya nggak pernah cek ya. Sudah sangat lama sekali, 1 tahun lebih untuk aplikasi kredit pintar ini tidak dibayar ya, 363 hari. Itu untuk cicilan yang pertama, 2.341.000 sekian teman-teman ya. Kemudian cicilan yang kedua, keterlambatan 333 hari ya. Tagihan 3.700.000. Jadi ini sudah plus bunga, total keseluruhan 6 juta. Baik, di sini saya akan menjelaskan, Bang, resikonya aplikasi kredit pintar kalau kita tidak bayar seperti apa, Bang? Yang pertama-tama teman-teman, untuk pengalaman saya di aplikasi kredit pintar ini, meskipun aplikasi ini memang ada DC lapangannya teman-teman ya. Tapi untuk DC lapangan, untuk kredit pintar ini tidak semua orang-orang yang gagal bayar itu didatangi oleh pihak DC kredit pintar. Meskipun daerah kota kalian itu di desa ataupun di perkotaan itu tidak pasti ya. Ada sebagian dari teman-teman yang di kota itu tapi nggak didatangi, ada sebagian yang di desa didatangi, jadi beda-beda ya. Jadi istilahnya, misalkan teman-teman gagal bayar di aplikasi kredit pintar, kalian tidak usah terlalu takut atau panik ya, karena DC kredit pintar tidak wajib datang ke rumah kalian. Mungkin teman-teman yang didatangi DC itu mungkin ya kalian memang sudah ada nasib didatangi DC. Kalau untuk pengalaman saya untuk tagihan 6 juta selama 1 tahun ini tidak didatangi DC, ini daerah Jogja
ya perkotaan, tapi sampai sekarang nggak didatangi teman-teman ya, jadi aman. Ada sebagian dari teman-teman ya sesama kota, tapi ada sebagian yang didatangi, ada yang tidak, seperti itu ya. Kenapa bang kok seperti itu? Nggak tahu ya, mungkin tidak ada nasib, beruntung lah seperti itu. Meskipun daerah Jawa Barat banyak yang gagal, tapi nyatanya ada beberapa teman yang didatangi, ada yang enggak, seperti itu. Jadi buat teman-teman tidak usah terlalu takut kalau kalian didatangi, nggak apa-apa. Kalau memang kalian nggak ada dana, nggak usah terlalu takut ya. Contoh DC kredit pintar, misalkan datang ke rumah, itu tidak bakalan WA, telepon, ataupun ngirim surat, ataupun ngirim foto yang ada di perjalanan atau di mobil, itu tidak bakalan datang. Misalkan kalian sudah telat, kemudian tiba-tiba dapat WA ya, tim kolektor mau datang, atau foto DC yang ada di mobil, atau minta Sherlock, itu tidak bakalan datang ya. Itu hanya gertak-gertak saja teman-teman ya. Misalkan DC kredit pintar ini mau datang, biasanya itu diem, nggak ada WA, nggak ada telepon. Mungkin konfirmasi telepon 1 kali aja, atau nggak pernah telepon ya, kemudian tiba-tiba datang gitu aja. Itulah ciri-ciri DC kredit pintar kalau mau datang. Kebanyakan teman-teman yang telat bayar, kemudian dapat WA, dapat surat atau foto DC ya, siapkan dana full ya, 1 jam ke depan Anda nggak bayar, tim kami mau meluncur hari ini, itu nggak bakalan datang ya. Jadi pertanyaan dari teman-teman atau yang sering sharing sama saya itu kebanyakan dapat WA, dapat foto DC kayak gitu, kemudian tiba-tiba panik, itu nggak bakalan datang ya. Untuk DC kredit pintar misalkan kirim-kirim foto seperti itu ya, itu hanya gertak-gertak saja. Misalkan DC datang, mau datang ke rumah kalian misalkan, itu nggak pernah konfirmasi seperti itu ya, tiba-tiba dia datang kayak gitu teman-teman ya. Mungkin dia telepon 1 kali ya, kalau minta Sherlock ya, kemudian ngirim foto, ngirim video yang ada di mobil ya, hari ini jam berapa Anda mau bayar ya, itu nggak bakalan datang ya, 100% nggak bakalan datang. Jadi untuk kredit pintar memang ada DC-nya, tapi tidak semua orang-orang yang gagal bayar itu didatangi ya. Contohnya ini aman-aman saja sampai sekarang ya. Ini sudah 1 tahun, meskipun berapa tahun ya nggak dibayar, nggak didatangi. Harusnya kalau datang DC kredit pintar itu 2 bulan 3 bulan itu harus datang. Kalau sudah lewat ke atas itu nggak bakalan datang ya. Cuman resikonya kalau kalian tidak bayar di aplikasi kredit pintar ini, BI checking itu aja sih teman-teman. Itu sudah pasti kalau BI checking ya. Jadi seperti itulah teman-teman ciri-ciri DC kredit pintar kalau mau datang ke rumah ya. Misalkan teman-teman telat, kemudian dapat surat, dapat video, dapat foto, DC yang mau datang itu nggak bakalan datang 100%. Jadi seperti itu ya. Kalian nggak usah terlalu takut. Kalau memang DC datang, kalian ya tinggal bikinin kopi aja seperti itu ya. Ya tinggal kalian konfirmasi, iya Pak masih belum ada dana, kalau sudah ada dana saya bayar, gitu aja sih ya. Gitu aja, gampang cara menghadapi ya. Nggak ada DC yang marah-marah atau kasar, nggak ada ya. DC itu baik semua. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.